Bayangkan, sebuah industri yang 10 tahun lalu dianggap sebagai produk sampingan Asia, kini berubah menjadi pusat gravitasi budaya dunia. Selamat datang di tahun ke-2026, tahun di mana terminologi K dalam K-pop mulai memudar. Karena musik ini telah berevolusi menjadi bahasa global yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan realitas. Jika tahun-tahun sebelumnya kita disibukkan dengan perdebatan siapa yang akan menggantikan BTS atau apakah generasi keempat bisa bertahan, maka 2026 memberikan jawaban yang mengejutkan. Industri ini tidak hanya bertahan, ia melakukan The Great Reset. Kita melihat kembalinya sang legenda dalam formasi lengkap. Ledakan grup generasi kelima yang mencetak angka penjualan album dalam hitungan jam yang dulu butuh waktu berbulan-bulan, hingga integrasi AI yang membuat interaksi antara idol dan fans menjadi hampir tanpa batas. Tapi, di balik gemerlap panggung stadion dan angka streaming yang mencapai miliaran, ada perang dingin yang terjadi di balik pintu kaca gedung-gedung pencakar langit di Seoul. Peta kekuatan agensi K-pop di tahun 2026 telah bergeser secara radikal. Dulu, kita mengenal Big 3 SM, JYP, dan YG sebagai penguasa mutlak. Kemudian muncul HYBE yang mendobrak pintu dan membangun kerajaannya sendiri. Namun hari ini, pertarungannya jauh lebih kompleks. Ini bukan lagi sekadar soal siapa yang punya grup paling populer di Billboard. Tahun ini, dominasi diukur dari 4 pilar utama. Seberapa kuat kekayaan intelektual IP mereka, seberapa dalam mereka menguasai teknologi AI dan metaverse, seberapa sukses mereka melokalisasi grup di pasar barat, dan tentu saja stabilitas finansial di tengah ekonomi global yang fluktuatif. Beberapa raksasa lama mulai menunjukkan retakan, sementara beberapa label kecil yang dulu kita remehkan kini duduk di meja perundingan yang sama dengan para eksekutif musik Hollywood. Ada yang naik ke puncak dengan strategi yang jenius, dan ada yang tertinggal karena terlalu nyaman dengan pola lama. Jadi, siapa yang sebenarnya memegang tongkat estafet kepemimpinan di tahun 2026? Siapa yang secara finansial adalah raja? Dan siapa yang secara pengaruh budaya adalah pencipta tren? Siapkan diri kalian, karena hari ini kita akan membedah secara mendalam K-pop Agencies Ranking ke-2026. Ini bukan sekadar daftar popularitas. Ini adalah analisis masa depan industri musik. Mari kita lihat siapa yang benar-benar mendominasi dunia tahun ini. Kita mulai dari posisi puncak. Sang raksasa yang tidak hanya mendominasi K-pop, tapi juga mulai mendikte arah industri musik global, Hype Labels. Jika tahun 2024 dan 2025 adalah masa bertahan dan transisi bagi mereka, maka 2026 adalah tahun di mana mereka memanen semua investasi berisiko yang mereka tanam selama 5 tahun terakhir. Faktor utama yang menempatkan HYBE di posisi tak tergoyahkan tahun ini adalah satu nama, BTS. Dengan seluruh member yang telah menyelesaikan wajib militer, kembalinya mereka dalam formasi lengkap di tahun 2026 memicu ledakan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tur dunia, mereka bukan sekadar konser, itu adalah fenomena sosiologis yang diprediksi menyumbang hampir 40% dari total pendapatan operasional HYBE tahun ini. Namun, kekuatan sejati HYBE di 2026 bukan lagi hanya bergantung pada satu grup saja. Lihat bagaimana sistem multi-label mereka telah matang sempurna. NewJeans di bawah Adore kini telah berevolusi dari sekadar It Girls menjadi ikon pop global permanen. Di tahun 2026, pengaruh visual dan musik mereka meresap ke dalam setiap aspek budaya populer, dari fashion hingga teknologi. Lalu ada Les Seraphim yang telah memantapkan dominasi mereka di pasar Amerika Utara dan Jepang dengan tur yang selalu sold out. Belum lagi grup-grup dari label lain seperti Pledis dengan Seventeen yang tetap solid, serta NHYPEN dari Believe Lab yang terus mencetak rekor penjualan album fisik. HYBE telah berhasil menciptakan ekosistem di mana setiap label memiliki identitas uniknya sendiri, namun tetap didukung oleh mesin marketing raksasa yang sama. Tapi, apa yang benar-benar membedakan HYBE dari SM atau JYP di tahun 2026? Jawabannya adalah Weverse. Di tahun ini, Weverse bukan lagi sekadar aplikasi komunitas. Ia telah bertransformasi menjadi super app hiburan. Di tahun 2026,
fans bisa menonton konser lewat teknologi VR 360 derajat yang sangat nyata. Membeli digital merchandise berbasis blockchain yang eksklusif, hingga berinteraksi dengan AI yang dipersonalisasi dari artis favorit mereka. Habe telah menguasai data. Mereka tahu apa yang diinginkan fans sebelum fans itu sendiri menyadarinya. Inilah yang membuat mereka menjadi Google-nya dunia musik. Dengan pendapatan yang diprediksi menembus angka 2,8 hingga 3 triliun won pada penutupan tahun fiskal 2026. Hybe tidak hanya memimpin peringkat agensi mereka, sedang membangun standar baru tentang bagaimana sebuah perusahaan hiburan harus beroperasi di era digital. Mereka bukan lagi sekadar agensi K-pop, mereka adalah entitas gaya hidup global yang kebetulan berawal dari musik. Pertanyaannya sekarang, apakah ada yang bisa mengejar ketertinggalan sejauh ini? Ataukah kita sedang menyaksikan awal dari monopoli total di industri ini? Jika Hybe adalah raksasa platform, maka posisi kedua ditempati oleh sang ibu kandung K-pop yang kini telah berevolusi menjadi entitas teknologi kreatif SM Entertainment. Setelah badai restrukturisasi beberapa tahun lalu, 2026 menjadi pembuktian bahwa SM tidak kehilangan DNA inovatifnya. Lewat visi SM Next 3.0, mereka kini bukan lagi sekadar memproduksi musik, melainkan membangun K-Metaverse yang paling ambisius di dunia. Kekuatan utama SM 2026 ini terletak pada integrasi teknologi AI yang sangat dalam. Berkat kolaborasi strategis dengan Kakao, SM telah meluncurkan fitur Virtual Artist Companion. Bayangkan, di tahun 2026 ini, fans tidak hanya menonton idol mereka dari jauh. Melalui aplikasi SM, kalian bisa melakukan percakapan video secara real-time dengan versi AI dari artis favorit kalian yang memiliki kepribadian, ingatan, dan emosi yang dipersonalisasi. aespa tetap menjadi ujung tombak konsep ini. Di tahun 2026, mereka bukan lagi sekadar grup musik, tapi adalah wajah dari masa depan, hiburan di mana batas antara dunia nyata dan digital benar-benar runtuh. Kesuksesan album terbaru mereka yang terjual jutaan kopi secara global membuktikan bahwa konsep futuristik SM kini telah diterima sepenuhnya oleh pasar arus utama. Namun, SM tahu bahwa teknologi hanyalah alat. Kekuatan utama mereka tetaplah pada kualitas SM, standarisasi, vokal, dan performa yang tak tertandingi. Rise di tahun 2026 telah bertransformasi menjadi pemimpin generasi kelima yang tak terbantahkan, membawa warna emosional pop ke puncak tangga lagu Billboard. Sementara itu, ekosistem NCT tetap menjadi mesin pendapatan yang stabil dengan unit-unit globalnya yang kini telah merambah hingga ke pasar Eropa dan Timur Tengah. Dan jangan lupakan girl group baru yang mereka luncurkan di awal 2026 ini, yang langsung mencetak rekor Perfect All Kill hanya dalam waktu 24 jam setelah debut. SM membuktikan bahwa mereka memiliki sistem pabrik talenta yang paling konsisten di industri ini. Secara finansial, SM di tahun 2026 mencatatkan laba bersih tertinggi dalam sejarah perusahaan. Mereka berhasil melakukan diversifikasi pendapatan yang luar biasa. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada penjualan album fisik, tapi juga pada lisensi teknologi AI dan konten IP mereka ke berbagai platform media global. Yang membuat SM tetap relevan di posisi kedua adalah keberanian mereka untuk tetap aneh dan eksperimental di saat agensi lain memilih bermain aman. SM di tahun 2026 adalah perpaduan sempurna antara warisan kejayaan masa lalu dan visi radikal masa depan. Mereka tidak lagi mengikuti tren. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan tren itu sendiri. Pertanyaannya adalah, dengan segala kecanggihan AI ini, apakah SM akan mampu melampaui angka-angka fantastis milik Hybe? Ataukah fokus mereka pada teknologi justru akan membuat jarak emosional dengan fans tradisional? Satu yang pasti, SM Entertainment masih merupakan rumah bagi para visioner. Bergerak ke posisi selanjutnya, kita bertemu dengan agensi yang paling konsisten dalam menjaga kesehatan finansial dan moralitas perusahaan, JYP Entertainment. Di tahun 2026, JYP membuktikan bahwa kunci untuk bertahan di puncak bukanlah dengan mengikuti setiap tren teknologi yang lewat,
melainkan dengan memperkuat pondasi komunitas dan ekspansi global yang organik. Senjata utama JYP di tahun 2026 tetaplah Stray Kids. Grup ini telah bertransformasi menjadi salah satu aset terbesar dalam sejarah K-pop. Di tahun ini, Stray Kids bukan lagi sekadar grup yang populer. Mereka adalah ikon genre self-produce yang diakui secara global. Tur dunia mereka di tahun 2026 mencetak rekor penjualan tiket tercepat di Amerika Utara, bersaing ketat dengan nama-nama besar pop dunia. Strategi JYP untuk memberikan kebebasan kreatif pada profil artisnya terbukti membuahkan hasil jangka panjang yang sangat manis. Namun, apa yang membuat JYP benar-benar unik di 2026 adalah keberhasilan visi globalization by localization. JYP kini tidak hanya mengekspor grup Korea ke luar negeri, tapi mereka menciptakan grup global dengan sistem K-pop. Visi HA kini menjadi pemain utama di pasar pop Amerika, sementara NEXT mendominasi tangga lagu Jepang. JYP berhasil membuktikan bahwa sistem pelatihan mereka bisa diterapkan pada talenta dari manapun, menjadikan mereka agensi yang paling inklusif di mata dunia. Di tengah gempuran teknologi AI yang masif dari kompetitornya, JYP memilih jalan yang berbeda, Human Touch. Di tahun 2026, JYP lebih fokus pada konten yang menunjukkan sisi manusiawi, kejujuran, dan interaksi nyata antara artis dan fans. JYP tetap menjadi tempat yang paling dipercaya oleh orang tua di Korea untuk menitipkan anak-anak mereka. Dan bagi para investor, JYP adalah simbol keamanan dan pertumbuhan yang stabil. Bang, bang. Bang, bang, bang. Lalu, bagaimana dengan YG Entertainment? Setelah melewati masa-masa yang penuh spekulasi, tahun 2026 menjadi tahun pembalasan besar bagi agensi yang identik dengan gaya hidup mewah dan musik hip-hop ini. YG berhasil membuktikan bahwa meskipun mereka mungkin bergerak lebih lambat daripada yang lain, hasil akhirnya selalu memiliki standar kualitas yang sulit dikejar. Bintang utama YG di tahun 2026 adalah Baby Monster. Setelah beberapa tahun pembuktian, mereka kini telah sepenuhnya keluar dari beang-beang senior mereka dan berdiri sebagai kekuatan utama generasi kelima. Di tahun 2026, Baby Monster bukan hanya grup idol. Mereka adalah ikon fashion global. Setiap rilis lagu mereka di tahun ini selalu diikuti dengan kolaborasi brand mewah tingkat dunia, memperkuat posisi YG sebagai agensi yang paling high-end di industri ini. Dan tentu saja, kita tidak bisa bicara soal YG tanpa menyebut Blackpink. Meskipun para member memiliki aktivitas individu yang masif, di tahun 2026, YG berhasil mengatur momen reuni grup yang mengguncang dunia. Kemampuan YG untuk menjaga kelangkaan dan eksklusivitas artis mereka justru membuat permintaan pasar tetap berada di level tertinggi. Ditambah lagi, dengan persiapan debut boy group baru yang sangat dirahasiakan, YG kembali menjadi agensi yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Strategi YG di 2026 tetap setia pada akarnya. Sedikit rilisan, tapi setiap rilisan adalah event nasional. Mereka memenangkan persaingan dalam hal branding dan prestis. Jika agensi lain berebut kuantitas, YG tetap menjadi penguasa kualitas dan pengaruh budaya. Di tahun 2026, memakai baju dari artis YG atau mendengarkan musik mereka masih menjadi simbol dari apa yang dianggap cool di seluruh dunia. Jangan salah, Big 4 tidak bisa tidur nyenyak di ke-2026. Agensi menengah kini sudah selevel dengan raksasa. Starship Entertainment dengan EIF tetap menjadi monster digital. Wakeone lewat Zero Baseon dan grup baru mereka, Alpha Drive One, membuktikan bahwa kekuatan acara survival masih sangat efektif. Muncul juga agensi-agensi kecil yang memanfaatkan AI dan produser independen untuk menciptakan lagu viral di TikTok tanpa perlu biaya marketing jutaan dolar. Persaingan di tahun 2026 jauh lebih demokratis. Jadi, siapa yang mendominasi industri di tahun 2026? Secara angka dan pengaruh global, hype labels masih memegang mahkota. Mereka terlalu besar untuk dikalahkan saat ini. Namun, secara kualitas konten dan inovasi masa depan, SM dan JYP menempel sangat ketat. Industri K-pop di 2026
bukan lagi soal siapa yang berasal dari Korea, tapi siapa yang bisa menyentuh hati audiens global secara personal. Dengan kembalinya BTS, kesuksesan masif grup generasi 5, dan teknologi AI yang semakin canggih, satu hal yang pasti, K-pop belum mencapai puncaknya. Menurut kalian, siapa agensi nomor 1 di hati kalian tahun ini? Apakah kalian tim HYBE, SM, JYP, atau YG? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia K-pop. Saya Kue Insights, sampai jumpa di video berikutnya.